Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Nah, ini membahas tentang maksiatnya kaki. Nah, ini kaki itu sering digunakan untuk maksiat. Nah, maksiat yang bagaimana saja? Lah ini macam-macam. Kalau huwa min ma'asir rijli, lan niku tetap setengah sangking pira-pira maksiate sikil, al masyu utawi melaku. Jadi di antara maksiat kaki adalah menggunakan kakinya berjalan fi maksiatin ing dalem maksiat. Jadi al-masyu utawi melaku fi maksiatin ing dalem maksiat. Termasuk maksiat kaki adalah menggunakan kakinya untuk berjalan ke tempat maksiat. Kal masyi kaya melaku fi si'ayatin bi muslimin kelawan wong Islam. Fi qatlihi ing dalem matenine muslim. Jadi memang ada orang yang mana dia iki jalan menggunakan kakinya untuk membunuh sesama muslim misalkan. Nah, itu kan termasuk kakinya juga dihitung maksiat. Karena apa? Kaki tersebut itu membantu seseorang tersebut untuk membunuh orang. Jadi kakinya berjalan menuju ke Umar, terus Umar dibunuh. Nah, itu kaki digunakan untuk maksiat. Au fi mauta ing dalam perkara ya duru ingkang bahayane apa mahu ing wong bigari hakin kelawan tanpa hak. Atau sesuatu yang membahayakan misalkan menyakiti orang lain. Jadi dia tidak membunuh tapi merampok misalkan atau misalkan dia menjotos misalkan. Jadi tidak sampai mati tidak. Nah, itu pokoknya sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang perkara-perkara yang memang kakinya itu digunakan untuk ke suatu kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak hanya membunuh, sesuatu lain pun itu juga tidak diperbolehkan ketika memang tujuannya itu tidak baik. Membunuh, merampok, menyopet, terus menjotos orang dan lain-lain itu memang tidak diperbolehkan. Karena kaki ini juga bagian anggota tubuh kita, jadi kita yang mendapat dosa, tapi yang tidak dibenarkan bigari hakin. Wa ibaqul abdi lan minggate budak, melarikannya budak. Jadi seorang budak itu ketika memang dia melarikan diri dari sayyidnya, dari tuannya, maka dihitung maksiat. Kakinya itu juga membantu kemaksiatan, mau. Jadi budak itu harus patuh kepada sayyidnya. Tapi zaman sekarang di Indonesia tidak ada budak. Tidak ada budak. Wa zaujatin lan bojo wadon. Jadi ada seseorang perempuan, istri lah imam, yang mana dia melarikan diri dari suaminya tanpa tujuan yang jelas, tanpa uzur. Nah itu dihitung maksiat. Karena apa? Seorang istriku harus patuh taat kepada suami. Ketika memang istri kok meninggalkan suami tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i, maka itu termasuk maksiat mau. Jadi kalau istri keluar rumah ya usahakan izin kepada suami. Waman lan wong alaihi kang iku tetep ing atase men hakun utawi hak yalzamu ingkang wajib apa hakku ing man bayane min kisosin sanging kisos. Atau seseorang iku punya tanggungan tapi dia melarikan diri. Contohnya apa? Kisos itu hukuman akibat membunuh seseorang. Jadi misalkan Zaid membunuh Umar, sesama Islam membunuh, terus akhirnya dikubur Umar ki mau, maka Zaid terkena hukum kisos, terkena hukum dibunuh. Iku cara hukum syar'i seperti itu. Cuman di Indonesia kan gak seperti itu. Orang membunuh kan biasanya paling dipenjara. Lah hukum kisos, dia karena membunuh Umar iki mau, Zaid dihukum kisos, dihukum mati. Lah sebelum dikisos, sebelum dihukum bunuh, itu dia melarikan diri. Itu termasuk maksiat. Jadi Zaid membunuh Umar, setelah Umar meninggal, Zaid kan terkena hukum kisos, hukum dibunuh. Tapi malah melarikan diri dia mau. Lah itu dihitung maksiat mau. Audain utawa hutang. Atau seseorang punya tanggungan hutang,
yang sudah jatuh tanggal pembayaran, tapi dia melarikan diri, itu maksiat. Jadi misalkan Z utang kepada Umar, sudah janjian hutang 1 juta ini dibayar tanggal 1 Januari misalkan, tapi malah tidak membayar, malah melarikan diri. Nah, itu contoh yang tidak baik. Dan hutang itu nantinya akan ditagih ketika di akhirat. Jadi hutang yang tidak dilunasi di dunia nanti akan ditagih di akhirat kalau memang dia tidak ada niatan untuk membayar, malah melarikan diri. Zaid utang 1 juta, nggak ada niatan mengembalikan, malah melarikan diri. Itu nanti besok di akhirat akan ditagih. Mau ditagih mau dalam bentuk apa, itu terserah Gusti Allah. Yang penting mau hutang ya wajib bayar. Au nafaqatin utawa nafkah. Ada seorang laki-laki punya anak, punya istri, wajib menafkahi anak istrinya, wajib membiayai makan dan lain-lain, malah melarikan diri. Itu termasuk maksiat. Jadi ketika sudah menikah itu ada yang namanya nafkah wajib, yang mana anak istriku mau yang tanggung jawab mencukupi sehari-hari adalah suami mau. Nah, makanya mau jangan sampai lari dari kewajiban nafkah mau, kecuali karena suaminya itu lumpuh atau punya penyakit. Jadi misalkan dia mau kok tidak menafkahi, nggak masalah karena ada uzur, ada penyakit mau, nggak mampu kerja. Tapi kalau dia sehat mampu menafkahi anak istrinya, malah melarikan diri. Parahnya lagi melarikan diri karena selingkuh, bahaya lagi mau. Ku maksiatnya double-double mau. Au birri walidayhi utawa bagusi wong tua lorone wong, atau dia punya tanggungan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi misalkan ada seorang anak, dia ini cara punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, tidak mampu kerja dan sering sakit-sakitan, tapi malah ditinggal pergi oleh anaknya. Nah, ini orang tua ditelantarkan. Ini termasuk maksiat. Wa tarbiyatil atfalilan, ngrumati pira-pira bocah. Pira-pira bocah cilik. Dan yang termasuk lagi maksiat adalah dia punya tanggungan merawat anak-anak, tapi malah melarikan diri. Nah, itu termasuk maksiat. Makanya ketika kita punya tanggungan kewajiban, bahwa itu dalam bentuk hutang, nafkah, atau merawat orang tua, atau merawat anak-anak kita, ya dijalani aja. Jangan sampai kita mau lari dari tanggung jawab kita, lari dari kewajiban kita. Jangan mau. Wes pokoknya dijalani semampunya, sekuatnya mau.